Kadang kita terlalu larut dalam definisi sahabat sejati, hingga tak menyadari siapa yang benar-benar tulus. Tapi jangan khawatir, karena selalu ada jalan dari Tuhan untuk membawa kita pada orang-orang yang lebih baik. Pertemuan pertama Yuna dan Nura terjadi di awal masa kuliah. Mereka duduk bersebelahan di kelas orientasi mahasiswa baru. Dan sejak saat itu, percakapan mereka tak pernah berhenti. Keduanya sama-sama ceria, mudah akrab, dan memiliki banyak kesamaan. Dari selera musik, makanan favorit, hingga cara pandang tentang hidup. Semakin hari, kedekatan mereka tumbuh seperti benih yang disiram setiap pagi. Mereka mulai belajar bersama, mengejar deadline tugas dengan mata panda, hingga berbagi keluh kesah soal keluarga dan mimpi masa depan. Yuna merasa beruntung memiliki Nura. Baginya, Nura bukan sekedar teman, tapi saudara yang tak lahir dari rahim yang sama. Kemanapun Yuna pergi, orang-orang selalu bertanya, "Nura mana?" Karena mereka sudah seperti satu paket. Segala momen penting dalam hidup Yuna pasti melibatkan Nura. Di sanalah segalanya bermula. Di bawah langit kampus, dua hati yang saling percaya membangun sebuah persahabatan yang Yuna anggap akan abadi. Setelah lulus kuliah, Yuna dan Nura tetap tinggal di kota kelahiran mereka. Rumah mereka tak begitu jauh, hanya dipisahkan oleh dua gang sempit yang saling bersambung. Meski sudah bekerja di tempat berbeda, kebersamaan mereka tetap erat. Setiap pagi, Yuna melewati rumah Nura untuk berangkat bersama. Dan saat pulang kerja, mereka kadang menyempatkan diri minum teh di beranda rumah Nura sambil bertukar cerita. Hidup mereka masih bersama orang tua masing-masing, namun waktu luang lebih banyak mereka habiskan satu sama lain. Keluarga pun sudah saling kenal. Ibu Yuna menyukai Nura karena sopan, sementara ayah Nura sering menitipkan pesan pada Yuna jika Nura sulit dihubungi. Semua terasa sempurna. Yuna merasa memiliki saudara perempuan yang selama ini tak ia punya. Mereka berjanji untuk saling mendukung apapun yang terjadi. Nura bukan sekedar sahabat, dia bagian dari hidupku. Begitu kata Yuna pada ibunya penuh keyakinan. Tak ada yang mengira perlahan bayang-bayang lain mulai menyelinap di balik keagraban itu. Suatu malam di ruang tamu rumahnya, Yuna duduk bersama Nura sambil menyeruput teh hangat. Dengan wajah berbinar, Yuna menceritakan tentang seorang pria bernama Faiz yang ia kenal lewat kegiatan kantor. Orangnya sopan, kerjaannya bagus dan kayaknya serius, Nur, kata Yuna dengan mata berbinar. Namun, ekspresi Nura justru berubah datar. Ia menyilangkan tangan, lalu berkata pelan, "Hati-hati Yun, kadang orang yang kelihatan baik justru pandai bersandiwara." Yuna terdiam sejenak, ragu. "Kamu merasa nggak cocok?" tanyanya. Nura hanya mengangguk singkat. Dari percakapan itu, benih ragu mulai tumbuh di hati Yuna. Ia tak jadi membalas pesan Faiz malam itu. Dalam hati, ia percaya Nura hanya ingin melindunginya. Tapi seiring waktu, setiap kali ada pria yang mendekat, reaksi Nura selalu sama. Dingin, pesimis, bahkan kadang sinis. Yuna mulai bertanya-tanya, tapi segera menepis pikirannya. Mungkin Nura cuma terlalu sayang, katanya dalam hati. Tanpa sadar, Yuna mulai mengukur kebahagiaannya berdasarkan persetujuan dari sahabatnya sendiri. Waktu berlalu dan situasi yang sama terus terulang. Setiap kali Yuna mulai dekat dengan seorang pria, selalu saja ada penolakan halus dari Nura. Saat Yuna menceritakan sosok Raffi, pria cerdas dan santun dari komunitas baca, Nura langsung menanggapi,
Dia terlalu pintar Yun, gak cocok sama kamu. Kamu bisa capek sendiri nanti. Ketika Yuna mulai berkenalan dengan Ilham, pria ramah yang dikenalkan sepupunya, Nura menyindir. Kok kamu mau sama yang kayak gitu? Kurang ambisius banget. Awalnya Yuna hanya menganggap Nura sedang menjaga dan berhati-hati. Tapi lambat laun, ia mulai menyadari tak satupun pria yang ia ceritakan dianggap layak oleh Nura. Bahkan ketika pria-pria itu sudah menunjukkan keseriusan, Yuna selalu saja ragu melangkah setelah mendengar komentar Nura. Tanpa sadar, ia mulai takut bahagia jika bukan atas restu sahabatnya itu. Hatinya mulai tertekan, tapi pikirannya masih berusaha membenarkan. Mungkin aku memang gak cukup peka. Nura lebih tahu mana yang baik buatku. Yuna tidak sadar bahwa ia sedang menyingkirkan peluang kebahagiaannya sendiri demi menjaga satu nama, Nura. Tanpa Yuna sadari, sedikit demi sedikit Nura mulai mempengaruhi lingkup pergaulannya. Saat Yuna mulai akrab dengan teman-teman kantor yang ceria dan suportif, Nura berkomentar, teman-teman kamu terlalu heboh, mereka bukan tipe yang bisa jaga rahasia. Ketika Yuna ingin bergabung dalam komunitas sosial di lingkungan tempat tinggalnya, Nura menimpali. Mereka cuma cari pencitraan, gak usah buang waktu Yun. Awalnya Yuna membela teman-temannya, tapi lama-lama ia lelah melawan dan memilih diam. Ia mulai menjauh dari orang-orang yang dulunya memberinya semangat, hanya karena takut membuat Nura kecewa atau merasa tergantikan. Ruang hidup Yuna makin sempit. Dunianya perlahan hanya berisi Nura, aktivitas, obrolan, bahkan keputusan pribadi selalu berkisar pada pendapat sahabatnya itu. Ibunya pernah bertanya lembut, Yun, kamu gak kangen hangout sama teman-teman SMA kamu? Yuna hanya tersenyum kecil dan menjawab, enggak kok bu, Nura aja udah cukup. Di saat itulah tanpa ia sadari, ia telah kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan yang ia kira tulus. Suatu hari hati Yuna kembali berbunga. Seorang pria bernama Fadli yang dikenalkan oleh paman jauhnya datang dengan niat serius. Fadli sopan, santun, dan langsung menemui orang tua Yuna untuk menyampaikan niat melamar. Yuna bahagia, begitu juga ibunya. Setelah sekian lama menanti, akhirnya ada pria yang datang dengan niat baik dan jelas. Dengan penuh semangat, Yuna menceritakan semuanya pada Nura. Tapi reaksi Nura datar. Kok buru-buru amat Yun? Jangan terlalu percaya dulu. Coba kasih nomornya ke aku biar aku nilai sendiri. Yuna ragu tapi akhirnya menuruti. Beberapa hari kemudian entah apa yang terjadi, Fadli tiba-tiba menjauh. Ia tak lagi menghubungi Yuna dan mendadak membatalkan niat melamar dengan alasan yang tak jelas. Yuna hancur. Ia menangis diam-diam di kamar, merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat ia genggam. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang Nura lakukan, tapi ia memilih bungkam. Ia lebih memilih kehilangan Fadli daripada kehilangan sahabat yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Yuna termenung di dalam kamar, memeluk bantal sambil memandangi layar ponsel yang tak lagi menerima kabar dari Fadli. Ia merasa ada yang patah di dalam dirinya. Dalam diam, ia mulai menyusun potongan-potongan kejadian yang membuat segalanya terasa janggal. Ia tahu, Fadli tak mungkin berubah sikap secepat itu tanpa sebab. Hatinya berbisik, apakah Nura yang menyabotase lagi? Tapi pikiran lain segera menepis. Gak mungkin, Nura sahabatku. Dia gak mungkin sejahat itu. Di tengah luka yang menganga, Yuna masih memilih percaya pada sosok yang sudah ia anggap sebagai bagian hidupnya. Ia membenarkan segalanya.
mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin memang Fadli bukan jodohnya. Kepada ibunya yang bertanya dengan lirih, "Apa kamu yakin sahabatmu gak ikut campur, Yun?" Yuna menjawab sambil tersenyum lemah, "Enggak, Bu. Nura itu orang baik." Namun jauh di relung hatinya, luka itu mulai berbicara. Ia merasa dihianati, tapi belum sanggup menyebutkan pengkhianat itu dengan lantang. Ia lebih memilih menutup rapat-rapat perasaan itu dan menyebutnya maklum. Beberapa bulan setelah peristiwa lamaran yang batal, luka di hati Yuna mulai mereda. Ia mulai belajar menerima, walau masih sering terdiam ketika mengingatnya. Namun suatu sore, pesan dari Nura masuk. "Yun, lihat deh, Fadli nikah minggu depan sama teman kuliahnya. Cantik banget loh," tulis Nura, disertai emoji tertawa dan foto undangan pernikahan. Jantung Yuna seketika terasa berat, bukan karena Fadli menikah, itu sudah ia ikhlaskan, tetapi karena caranya Nura menyampaikan, seolah ingin menyiram garam di luka yang belum benar-benar kering. Yuna hanya membalas dengan singkat, "Oh iya." Malamnya ia menangis tanpa suara di pelukan ibunya. Ibu Yuna tak berkata apa-apa, hanya mengusap kepala putrinya dengan lembut. Dalam hatinya, ia mulai yakin sesuatu tidak beres dalam hubungan anaknya dengan Nura. Sementara Yuna masih bergulat dengan pikirannya sendiri, bertanya, "Apa ini cuma perasaanku saja? Atau Nura memang senang melihatku terluka?" Tapi lagi-lagi ia menepis. Ia lebih memilih menganggap itu sekedar kebetulan. Ia belum siap mengaku bahwa luka yang dipertontonkan itu bukan tanpa niat. Di tengah keraguan dan hati yang masih berusaha sembuh, Yuna mulai membuka diri untuk hal-hal baru. Atas ajakan seorang rekan kerja, ia ikut dalam kegiatan sosial di panti asuhan. Di sanalah ia bertemu 4 perempuan dengan aura yang berbeda. Lahya, Yunda, Hasnah, dan Rosa. Mereka aktif, ringan tangan, dan tulus. Tak ada sindiran, tak ada kontrol, hanya dukungan dan tawa yang jujur. Bersama mereka, Yuna mulai merasakan hangatnya pertemanan yang sehat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut atau bersalah. Di setiap kegiatan sosial, mereka saling menyemangati, berbagi tugas, dan saling menghargai keputusan satu sama lain. Dari diskusi ringan hingga doa bersama di sela kegiatan, Yuna merasakan kelegaan yang sudah lama hilang. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, apa ini yang disebut persahabatan yang sebenarnya? Di tempat itu pula, Yuna dipertemukan dengan seorang lelaki bersahaja bernama Arif. Ia tak banyak bicara, tapi sorot matanya tenang dan tutur katanya menenangkan. Yuna tidak segera jatuh hati, tapi ia merasa nyaman. Dan untuk pertama kalinya, Yuna tidak menceritakan apapun tentang Arif kepada Nura. Yuna merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bersama Arif, ia tak merasa perlu menjadi orang lain. Arif hadir dengan kesederhanaannya, membantu di kegiatan sosial, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tak pernah menuntut lebih dari yang Yuna mampu beri. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka tumbuh dalam diam, tanpa pamer, tanpa drama. Kali ini, Yuna memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena tak percaya pada orang lain, tapi karena ia belajar dari masa lalu. Ia sadar, tak semua hal harus dibagikan, terutama kepada seseorang yang selama ini diam-diam menyakitinya. Nura mulai curiga. Suatu hari, ia bertanya dengan nada ringan tapi menusuk. "Yun, kamu lagi dekat sama siapa ya? Katanya ada yang serius."
Yuna hanya tersenyum dan menjawab, "Gak ada kok." Untuk pertama kalinya, Yuna berani berbohong pada Nura. Bukan karena ingin menipu, tapi karena ingin melindungi kebahagiaannya. Ia tahu Arif adalah harapan baru. Dan kali ini, Yuna tak ingin siapapun lagi mengacaukannya. Tidak lagi. Kabar tentang Yuna yang akan menikah mulai berembus di lingkungan sekitar. Meski Yuna belum mengumumkannya secara resmi, Nura mendengarnya dari orang lain. Dengan cepat, ia mendatangi Yuna dan bertanya langsung, "Benar kamu mau nikah? Siapa orangnya?" Yuna hanya menjawab tenang, "Kalaupun iya, nanti juga kamu tahu." Namun Nura tak puas. Dalam diam, ia mencari tahu sendiri, hingga akhirnya menemukan nama Arif. Tak lama kemudian, ia datang membawa cerita lama yang mengagetkan. "Yun, kamu yakin sama Arif? Dia dulu pernah bilang suka sama aku loh." Yuna terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Malam itu, ia menangis. Ragu kembali merayap. Tapi keesokan harinya, Lahya dan sahabat barunya datang berkunjung. Mereka mendengar cerita Yuna, lalu berkata tegas, "Yun, jangan biarkan orang yang pernah melukai hatimu menentukan masa depanmu." Dengan hati-hati, Yuna akhirnya bertanya langsung pada Arif, dan jawaban Arif jelas, "Aku tahu dia temanmu, tapi aku tidak pernah punya perasaan apapun padanya." Saat itulah Yuna sadar, Nura bukan ingin melindunginya, tapi mengikatnya dalam bayang-bayang yang tak pernah tulus. Setelah semua yang terjadi, Yuna duduk termenung di kamar, memandangi tumpukan undangan pernikahan yang sebentar lagi akan dibagikan. Dalam hati, ia tahu ini bukan lagi soal Arif, bukan soal pernikahan, tapi tentang siapa yang benar-benar pantas ada dalam hidupnya. Ia mengingat kembali 5 tahun persahabatannya dengan Nura, tawa, air mata, dan luka-luka yang perlahan terbuka. Dan untuk pertama kalinya, Yuna tak lagi bisa membohongi diri. Ia akhirnya bicara dengan ibunya, mengungkap semua yang selama ini ia pendam. Sang ibu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca dan berkata, "Ibu dari dulu sudah merasa ada yang gak beres, Yun. Tapi kamu terlalu sayang untuk melihatnya." Kata-kata itu menusuk lembut tapi tepat. Hari itu, Yuna membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih menjauh dari Nura, bukan dengan dendam, tapi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mengganti nomor ponselnya, membatasi lingkup sosialnya, dan hanya menjaga komunikasi dengan 4 sahabat barunya yang selama ini setia menguatkannya. Yuna tak menoleh lagi ke belakang. Ia telah memilih untuk sembuh, untuk bahagia, dan untuk bebas. Langit pagi itu cerah, angin berhembus lembut seolah ikut merestui. Di halaman rumah yang dihias sederhana namun hangat, Yuna duduk bersanding dengan Arif, mengenakan gaun sederhana nan lembut dan senyum yang tak pernah selebar hari ini. Hari itu, ia resmi menjadi istri dari pria yang ia pilih dengan hatinya sendiri. Tak ada keraguan, tak ada air mata getir, hanya haru yang manis dan ketenangan yang dalam. Lahya, Yunda, Hasna, dan Rosa hadir sebagai saksi dan pendamping, berdiri di sisi Yuna dengan mata berbinar. Mereka bukan hanya sahabat, tapi bagian dari proses sembuhnya. Ibu Yuna menangis bahagia saat menyematkan kerudung pengantin di kepala putrinya. "Akhirnya, kamu sampai di sini dengan keputusanmu sendiri, Yun," ucapnya lirih. Tak tampak bayang-bayang Nura di hari itu. Tak ada kabar, tak ada pesan. Tapi Yuna tak lagi menunggu. Ia telah ikhlas. Semua luka sudah ia bayar lunas dengan keberanian dan ketulusan. Di hari bahagianya, Yuna merasa utuh. Bukan karena ia menikah,
tapi karena akhirnya ia berdiri di atas kakinya sendiri. Beberapa minggu setelah pernikahan, Yuna dan Arif pindah ke kota lain, sebuah tempat yang tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk memberi jarak dari masa lalu yang penuh luka. Di kota baru ini, Yuna memulai semuanya dari awal. Rumah sederhana yang penuh cinta, lingkungan yang ramah, dan kehidupan yang tak lagi dibayangi rasa takut akan penghakiman. Ia bekerja paruh waktu di perpustakaan kecil, sementara Arif tetap menjalani kegiatannya di bidang sosial. Setiap pagi mereka sarapan bersama, bercengkrama tanpa tekanan, dan saling menguatkan. Di sela kesibukan, Yuna tetap menjalin komunikasi dengan Lahya, Yunda, Hasnah, dan Rosa. Mereka menjadi lingkungan kecil yang selalu mengirim doa, tawa, dan cerita lewat pesan singkat atau panggilan video. Hidup Yuna kini tenang, bukan sempurna, tapi cukup. Di malam-malam hening, ia sering tersenyum sendiri, bersyukur karena Allah telah membimbingnya perlahan, membuka satu persatu tabir yang menutupi matanya. Kota baru ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi simbol bahwa ia telah benar-benar melangkah dan tidak akan kembali. Tanpa surat, tanpa perdebatan, tanpa salam perpisahan, Yuna mengakhiri persahabatannya dengan Nura dalam diam. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada klarifikasi panjang. Ia hanya menghilang dari ruang-ruang yang dulu mereka bagi bersama. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya ia mengerti tidak semua yang bertahan lama adalah yang terbaik. Dalam diam itu, Yuna memaafkan. Ia tak ingin menghabiskan hidupnya memelihara luka atau mencari pembenaran. Nura adalah bagian dari masa lalunya, bagian yang mengajarinya tentang batas, tentang ketulusan yang semu, dan tentang keberanian untuk melepaskan. Mungkin Nura tak pernah sadar bahwa dirinya telah menyakiti, atau mungkin ia tahu tapi enggan mengakuinya. Tapi bagi Yuna itu tak lagi penting. Ia memilih berdamai bukan dengan Nura, tapi dengan dirinya sendiri. Dan perpisahan itu, walau tanpa kata, justru yang paling jujur. Di kota baru bersama suaminya, dalam lingkaran sahabat yang benar-benar tulus, Yuna menjalani hari dengan tenang. Ia telah pergi, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya menang atas dirinya sendiri.